Aduh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2024, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pembahasan dari kitab para ulama, yaitu kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah beserta syarahnya. Baik, sebelum kita mulai, sini samping saya ada beberapa buku. Yang pertama tadi Bapak yang pesan sebelum subuh, silakan maju ke depan. Ya. Insyaallah. Bapak Irji, silakan. Insyaallah. Pak Sarasto. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya. Fadhal, Bapak. Ya, kalau tidak salah ibu-ibu ada satu ya yang belum. Pekan kemarin bilang berapa? Satu. Coba diberikan. Oh ya, dua. Ya, nah ada dua. Ya, sini masih ada 4. Ya, siapa yang berkeinginan mengikuti rutin dan belum punya kitab bisa ke depan, tapi hanya 4 di sini. Baik. Ya, silakan. Insyaallah. Loh, antum insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Di pertemuan yang terakhir kita sampai di halaman yang ke-42 dari kitabnya. Kemudian dari filenya jemaah sekalian di halaman yang ke-43. Ya, 42 bagian bawah. Afwan, 43 ya, baris ketiga. Ya, 43 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan kita yaitu tentang 2 kalimat syahadat. Pertama, syahadat la ilaha illallah dari rukun Islam yang pertama. Telah dibahas kandungan-kandungan yang mesti dipenuhi. Ya, kalau bahasa para ulama, syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, kandungan yang mesti dipenuhi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, telah disampaikan syarat yang pertama, kedua sampai ke-7. Nah, kita sekarang masuk kepada yang ke-8. Nah, sebagian ulama menjelaskan 7, sebagian menjelaskan 8. Ya, jadi sama ya, 7 sama 8. Hanya saja yang ke-8 di sini dirinci ya. Dirinci atau dikuatkan lagi ya syaratnya itu. Kita baca ats-tsamin min syurutiha al-kufru. Ya, jadi syarat atau kandungan yang ke-8 dari la ilaha illallah, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, mengingkari apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ketemu ya? Halaman 43 baris keempat. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya itu di samping orang yang mengucap la ilaha illallah dia beriman, dia juga harus kufur terhadap sesembahan manusia kepada selain Allah. Gitu ya.
Jadi dia mengucap la ilaha illallah, meyakini Allah sebagai Robnya, sebagai sesembahannya, ditambah dia mengingkari. Nah, mengingkari ini di mana jemaah sekalian? Di hati. Ya, mengingkari dalam hati segala yang diibadahi selain Allah itu kebatilan. Meyakini apa yang selain Allah disembah adalah sebuah kesyirikan. Mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mesti ada ya, mesti ada, karena la ilaha illallah, la ilaha meniadakan sesembahan selain Allah, illallahnya menetapkan. Harus ada pengingkaran di hati kita terhadap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam wujud dakwahnya tentu dengan lisan ya, dengan lisan, dengan perbuatan. Ya, dengan lisan ya para nabi dan para rasul yang menyampaikan ya bahwasanya ini adalah tauhid, ini adalah kesyirikan, ini adalah sesuatu yang merupakan peribadatan kepada selain Allah. Para ulama dengan lisan, dengan tulisan menjelaskan ini adalah kesyirikan, ini adalah tidak boleh, ini kebatilan dan seterusnya. Dalam bentuk fisik misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya, kan gitu ya. Jadi intinya di sini dari hati mengingkari apa saja diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an jemaah sekalian, surah Al-Baqarah ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yakfur ya, maka barang siapa yang kufur ya, kufur itu ingkar, bit-taghut, kepada taghut ya. Taghut itu di antara maknanya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Nah, itu ya, taghut. Wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang yang demikian dia berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat, atau tali buhul yang sangat kuat. Coba perhatikan di sini, kita bisa kasih garis bawah ya pakai pensil. Kalau kitab tidak boleh pakai pulpen ya, pakai pensil. Kalau kita beri catatan di kitab pakai pensil ya. Yakfur bitaghut itu maksudnya mengingkari ya, mengingkari taghut ya, berarti mengingkari sesembahan selain Allah. Ditambah yu'min billah, dia beriman kepada Allah. Tapi fasal kita yang ke-8 itu tentang ingkar kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia kufur, ingkar, bima yu'badu min dunillah, dengan apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita kasih garis bawah, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini dalil syarat yang ke-8. Dia mengingkari segala yang diibadahi selain Allah. Maka orang yang demikian haruma maluhu wa damuhu. Haruma maluhu wa damuhu. Ya, haruma di sini maksudnya terjaga. Ya, haram hartanya dan darahnya. Haram maksudnya terjaga ya, terlindungi hartanya maupun darahnya. Ya, tidak boleh dizalimi, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Karena dia berarti seorang muslim ya, seorang yang beriman kepada Allah, ingkar terhadap segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperangi dan seterusnya. Ya. Ya, ini hadisnya kita lihat di footnote ya, paling bawah garis itu ada tulisan akhrajahu Muslim ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, nomor hadis 23. Ya, nomor itu bisa berbeda ya sama sekalian. Beda cetakan itu kadang beda, tapi kalau kita ingin mencocokkan dengan kitab, nah itu menggunakan lafadz. Ya, misalnya di sini lafadznya man qala la ilaha illallah sampai akhir haruma maluhu adamu, ingin tahu di Sahih Muslim, lihat lafadznya. Ya, kurang lebih di hadis 23 atau 22 atau 24, coba dilihat di situ. Namun di sini menggunakan cetakan yang ini teman sekalian, akhrajahu Muslim hadis 23. Itu cara pencarian ya. Biasanya kalau mencari ayat ya atau hadis ya, kalau kita menggunakan HP kita sama sekalian atau menggunakan laptop, itu cari kata yang jarang ya. Jadi misalnya dalam satu ayat atau satu hadis
cari kata yang jarang di situ. Misalnya di hadis ini nulisnya kita mencarinya bagaimana? Mencarinya pada kata apa? Haruma maluhu. Itu kan jarang ya. Kalau la ilaha illallah kan nanti penyebutan pencariannya banyak. Tapi kalau spesifik cari kata yang gharib, yang asing di situ, yang jarang, lebih cepat pencariannya. Seperti itu sama sekalian. Haruma maluhu, insyaallah ketemu hadis ini. Baik. Ya tentu mungkin keluar sedikit ya. Pegangan pertama itu kitab ya. Jadi kitab itu pertama. Ya, adapun HP kemudian laptop dalam pencarian hadis dan sebagainya ini hanya membantu. Tapi nomor satu kitab. Ya, tidak bisa lepas daripada apa? Kitab. Jadi rujukan pertama itu kitab. Ya, insyaallah seperti itu. Ya. Nah, tinggal kitab itu kalau kita mencari atau membeli yang bertanya ya kepada para ulama kitab yang terbaik judulnya ini apa yang terbaik cetakannya atau pentahkiknya dan seterusnya. Ya. Baik. Ya kalau kita bahasa Arab, kalau jamaah beli di Indonesia itu kalau bisa dihindari yang cetakan Darul Kutubul Ilmiyah. Itu kalau bisa dihindari Darul Kutubul Ilmiyah. Nah, itu biasanya kalau di sebagian toko di sini nggak perlu saya sebutkan, itu disingkat DKI ya, DKI, Darul Kutubul Ilmiyah. Itu jadi kadang-kadang mereka ada beberapa itu yang kesalahan dan sebagainya karena tujuannya ini. Jadi kurang selektif itu ya, Darul Kutubul Ilmiyah. Kalau pilih selain itu, ya, ya mungkin kalau beli itu kalau bisa langsung ya, pasti sana. Mungkin ada yang umroh atau haji, atau mungkin ada tetangga atau saudara kerabat yang pas ke sana, kita nitip itu lebih apa? Lebih bagus lagi ya, dari sisi cetakannya, dari sisi ya insyaallah pentahkiknya dan seterusnya. Ini bila mana ya jamaah berkeinginan. Nah, lanjutannya fahada qaidun la takunu la ilaha illallah maqbulatan illa bihi. Ya, coba. Fahada qaidun la takunu la ilaha illallah maqbulatan illa bihi. Jadi ikatan ini, qaid itu ikatan. Ikatan ini maksudnya di hadis tersebut itu menjadikan la ilaha illallah tidak diterima kecuali dengannya. Apa ikatannya itu? Ikatannya yaitu wa kafara bima yu'badu min dunillah. Maksudnya kalau orang itu mengucap la ilaha illallah tapi dia enggak ingkar, tidak ingkar terhadap sesembahan selain Allah, belum sempurna tauhidnya. Belum sempurna apa? Tauhidnya. Jadi kalau membahas tauhid saja tidak membahas syirik, nah itu dikhawatirkan apa? Dia bisa terjatuh pada bentuk apa? Kesyirikan. Ya sama juga kalau kita diberitahu tentang kesehatan, tapi kita nggak diberitahu tentang hal-hal yang membahayakan, penyakit dan sebagainya, bisa terjatuh. Diajari kesehatan ini begini, tapi nggak diajarkan ini bahaya, bisa terjatuh. Maka demikian pula para ulama menjelaskan apa? Tauhid juga syirik, ya supaya orang tidak terjatuh ke dalam jurang kesyirikan tadi. Insyaallah demikian. Yaitu apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah bil bara'ati minasyirki. Ya, jadi al-kufru mengingkari bima yu'badu. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Bima yu'badu ini kenapa dikasih harokat yu'badu oleh pencetak buku ini atau penulisnya supaya tidak keliru dengan ya'budu. Ya. Jadi ini kan bentuk apa? Bentuk majhul atau bentuk pasif ya, yu'badu, maka dikasih harokat. Bisa juga tidak dikasih harokat, tapi di sini membantu kita sehingga dikasih harokat yu'badu. Ya, jadi mengingkari apa yang disembah min dunillah selain Allah bil bara'ati minasyirki dengan berlepas diri dari kesyirikan wa ahlihi dan juga ahlinya, ahli kesyirikan, berlepas diri. Ya, tidak mengakui apa yang mereka imani, percayai. Syirik mereka kita tidak mengakui, kita mengingkari, kita berlepas diri dari kesyirikan dan juga ahli kesyirikan. Ya, apa maksudnya berlepas diri sama sekalian? Apa maksudnya menjauh? Tidak boleh bergaul, tidak boleh menyapa. Wallahu a'lam bishawab. Berlepas diri di sini lebih kepada
sikap hati kita jemaah sekalian, berlepas diri, baro tidak menyetujui apa yang mereka lakukan. Namun di sini secara interaksi kita tetap jemaah sekalian, tetap tapi tidak boleh mencintai, dan kita berusaha menasehati. Nah, kita berusaha menasehati. Karena kalau dijauhi sama sekali, bagaimana nasihat itu bisa tersampaikan? Saya beri contoh Nabi Ibrahim ya, dengan bapak beliau Azar. Nah, itu kan Nabi Ibrahim berlepas diri, tapi beliau mendakwahi. Jadi berlepas diri di sini dari amalnya perbuatan kesyirikan, menjauhi dari perbuatan mereka, tidak ikut bersama kesyirikan mereka, tapi berusaha untuk mengajak mereka kepada jalan tauhid. Perhatikan ya, di sini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fataroni. Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyatakan dalam surah Az-Zukhruf, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah. Nah, berarti kan beliau menyampaikan kepada mereka, kepada ayahnya, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illalladzi fataroni, kecuali yang telah menciptakan aku. Semua yang kalian sembah aku syirik, aku ingkar, kecuali yang telah menciptakanku. Artinya penyembahan kalian terhadap selain Allah itu aku mengingkarinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Ya, maksudnya dengan kata lain, jangan kalian berbuat kesyirikan. Ya, sembahlah hanya Allah semata. Yang kalian sembah selain Allah, aku berlepas diri. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, ya, orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Ibrahim alaihi salam, idz qalu liqaumihim, ketika mereka itu berkata kepada kaumnya Nabi Ibrahim, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri, minkum dari kalian, wahai orang-orang musyrikin, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah, kafarna, kami kufur, bikum, terhadap kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah tampak antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Jadi maksudnya kalau kalian tetap seperti itu, kami enggak mencintai kalian, kami membenci, dan ada permusuhan antara kami dan kalian dengan sebab ini, sampai kalian beriman. Kalau kalian beriman, baru kalian menjadi saudara kita, saudara kami seiman. Ini dalam masalah i'tiqad ya teman sekalian, dalam masalah keyakinan atau prinsip. Di sini tegas ya, benangnya itu antara yang putih dengan yang hitam, antara tauhid dengan kesyirikan. Jelas ya insyaallah. Mudah-mudahan tidak disalahpahami ya di sini. Jadi permusuhan di sini karena apa teman sekalian? Karena perbedaan prinsip tadi. Tetapi ini tentu tidak menghalangi ya seseorang untuk tetap ya di dalam interaksinya, karena Nabi SAW pun di dalam kehidupan beliau wafat dalam keadaan baju besi beliau tergadaikan di orang Yahudi. Orang apa? Yahudi. Ya, artinya dalam muamalah harian tidak mengapa, tapi kita tidak mencintai mereka sampai mereka beriman. Kemudian yang kedua, tetap kita mendakwahi ya, baik dia ahli syirik maupun dia ahli kufur, kita berusaha mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Tidak menghalangi di dalam apa? Bertetangga maupun di dalam berjual beli dan urusan-urusan muamalah duniawiyah lainnya. Insyaallah demikian. Baik. Ya, kenapa saya perlu jelaskan demikian? Karena kita memang tinggal ya di tempat yang beragam ya sama sekali. Kita tinggal di tempat yang beragam ya, di kanan kiri kita juga beragam. Ya, mungkin dia non muslim, mungkin dia berbuat kesyirikan, mungkin dia ahli maksiat dan sebagainya. Ya, kata para ulama, tetangga itu siapa saja. Tetangga itu siapa saja yang ada di sekitar kita.
baik dia muslim maupun kafir, baik dia ahli ketaatan maupun ahli kemaksiatan, baik dia berbuat baik maupun berbuat zalim. Nah, itu yang sudah di sekitar kita masuk kategori tetangga. Ya, ini mungkin peran kita sahabat sekalian ketika kita sudah mengaji, memahami tauhid, memahami sunnah, apa yang bisa kita sampaikan kepada manusia dengan apa yang kita mampu. Ya gitu ya, bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan, bisa dengan akhlakul karimah, bisa dengan memberi buku, bisa dengan mengajak, apa yang kita bisa lakukan, dan masing-masing sesuai dengan perannya untuk mengajak manusia menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Nah, ini yang terakhir sahabat sekalian. Nah, bait syarat-syarat tersebut itu disingkat oleh para ulama menjadi sebuah bait. Qala rahimahullah wa qad jumi'at ay hadhihi syurut fil baitainil atiyatain. Ya, kemudian qala di sini maksudnya penulis ya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa qad jumi'at, dan telah dikumpulkan ai hadhihi syurut ya syarat-syarat tersebut dalam baitaini, dalam dua bait al-atiyaini yang berikut ini. Nah, ini bagus sekali kalau kita hafal ya, hafalkan Mas sekalian. Yang di layar berwarna merah bagian atas, kalau di kitab di tengah ya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun ya wa sidquka ma mahabbatin wan qiyadin wal qabulilaha. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya qad ulliha. Ya, ilmun ya, berarti syarat la ilaha illallah yang pertama mengilmui, yaqinun meyakini, ikhlasun ikhlas, wasidquka yaitu kejujuranmu, ditambah mahabbatin kecintaanmu, wan qiyadin ketundukanmu, wal qabulilaha penerimaanmu terhadap kalimat la ilaha illallah. Wazida thaminuha, dan ditambah yang kedelapan ya. Artinya ada sebagian ulama yang menambah dengan yang kedelapan al-kufranu pengingkaran minka darimu bima dengan apa-apa siwal ilah selain Allah minal asya dari sesuatu qad ulliha yang telah diibadahkan, yang telah disembah. Mengingkari selain Allah dari apapun ya asya qad ulliha yang telah diibadahi dengannya oleh sebagian manusia. Baik. Asyarah ya penjelasannya, fahadhihi hiya syurutu la ilaha illallah ats-tsamaniyah. Inilah syarat-syarat la ilaha illallah yang 8. Wa min ahli ilmi man yaqtasiru fi addiha ala sab'atin ya, dan di antara para ulama ada yang mencukupkan syarat-syaratnya ala sab'atin pada 7 perkara. Ya, 7 berarti selain yang ke-8. Bi'tibar anna tsamin alladzi zida, dengan pandangan ya, dengan alasan jemaah sekalian atau dengan anggapan bahwa yang ke-8 itu yang telah ditambahkan dakhilun fi ma qablahu, telah masuk pada yang sebelumnya. Ya, jadi yang menganggap 7, 8 itu dianggap sudah masuk pada 7 syarat. Yang mengatakan 8 ya dianggap apa? Perlu dirincikan, yang ke-8 ditambahkan. Wa mimman jama'aha nadhaman ya, di antara yang mengumpulkan bait-bait syarat-syarat tersebut menjadi sebuah bait yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di dalam mandhumah beliau Sulamul Wusul ya, di dalam kitab Sulamul Wusul yang berisi syair-syair yang berisi tentang tauhid dan kesyirikan ya, bahaya kesyirikannya, Sulamul Wusul. Beliau mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat, wa bisurutin sab'atin qad quyyidat, dan dengan syarat-syarat yang 7 qad quyyidat sungguh telah diikat, wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan pada nas wahyu haqqan benar, waradat telah ada, maksudnya telah ada syarat-syarat tersebut secara dalilnya. Fa innahu lam yantafi qailuha, karena sesungguhnya
tidak bermanfaat qailuha pengucap la ilaha illallah bin nutqi dengan ucapan illa haitsu yastakmiluha kecuali dia menyempurnakan syarat-syarat tersebut, yaitu al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyad, ilmu, yakin, menerima dan tunduk. Fadri ma aqul, maka fahamilah apa yang aku ucapkan. Yang kelima wasidqu, yang keenam wal ikhlasu, yang ketujuh wal mahabbah. Waffaqakallahu lima ahabbah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu terhadap apa yang Dia cintai. Ya, ini Syekh Hafidz Al-Hakami menyebutkan ada 7 syarat. Ya, kebanyakan ulama 7 syarat. Menyebutkan 8 juga sangat benar, dan semua ini hanya merupakan klasifikasi atau istilahnya itu penjelasan yang memudahkan. Ya, dulu di masa Nabi SAW para sahabat ya tidak dijelaskan seperti itu ya, syarat la ilaha illallah ada 7 tidak. Tapi para ulama mengambil istinbat dari Quran dan hadis ya, dan ini tidak perlu dipermasalahkan. Sama juga sholat ya, sholat itu rukun-rukunnya ini, wajib-wajibnya ini. Nah, itu di masa sahabat tidak ada sama sekalian. Ya, di masa sahabat Nabi SAW menjelaskan sholat itu demikian sampai demikian. Nah, para ulama fikih mengambil istinbat. Ya, syarat sholat itu ini, pertama, kedua, ketiga. Rukun sholat itu ini. Wajib-wajib sholat itu ini. Sunnah-sunnah sholat itu ini disebutkan. Ini klasifikasi untuk memudahkan. Di bidang fikih seperti itu. Di bidang yang lain juga ada. Di dalam ilmu tauhid juga seperti itu. Ya, di sini syarat-syarat la ilaha illallah. Ataupun sebagian para ulama ahlu sunnah menjelaskan tauhid itu ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini sekedar pembagian. Ada juga ulama yang membagi menjadi 2. Ya, rububiyah dan asma wa sifat jadi 1, kemudian 1 lagi uluhiyah. Ini untuk memudahkan saja supaya kita tahu mana yang harus diyakini, di mana ketergelinciran orang-orang musyrikin jadi tahu. Nah, seperti itu sama sekali. Dan semuanya ada sumbernya dari Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau kita menjelaskan ya kepada orang yang bukan thalibul ilmi ya, orang yang umum awam sama sekalian, maka dengan maksud bisa gitu ya, tanpa menyebutkan ya 1, 2, 3 pun bisa. Ya, misalnya kita menyebutkan kepada orang yang umum yang tidak tahu ya tentang rincian-rincian, kita sampaikan ketika kita mengucap la ilaha illallah, maka kita harus mengetahui maknanya. Kita harus meyakini sebagai orang yang mengucapkannya akan kandungannya. Kita harus ikhlas dalam mengucapkannya. Kita harus menerima kandungannya. Kita harus tunduk terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Kita juga mesti mencintai kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, ilaha illallah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengingkari segala peribadatan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah masuk semua ya dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Seperti juga Syekh Abdul Razak ya hafizahullah taala pernah menjelaskan ya bagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada orang Badui. Ya, pada orang Arab Badui. Nah, itu beliau tidak menggunakan bahasa ilmiah. Ya, ketika menanyakan kepada orang Arab Badui tersebut, siapa Tuhanmu? Itu kan kalau bahasa yang ilmiah, man rabbuka. Nah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menggunakan bahasa daerah mereka, menggunakan bahasa dialek mereka. Wis rabbak. Ya, wis rabbak itu artinya apa? Man rabbuka. Wis rabbak. Nah, beliau menurunkan ya bahasa beliau yang sangat tinggi ke bahasa untuk sesama. Ya, yang penting kan hidayah didapatkan. Jelas ya sama sekali. Ini bisa kita ambil ibrah ya. Jadi kepada siapa kita berdakwah itu perhatikan ya, seperti nasihat Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad, engkau akan datang kepada kaum ahli kitab, kan diutus ke negeri Yaman ya. Nah, ahli kitab kan berarti pandai pandai berdebat, maksudnya supaya Mu'ad bin Jabal lebih siap. Jadi lihat ya kepada siapa kita berdakwah, maka perhatikan ya. Kalau bahasa Quran itu bil hikmah, kedua bil mau'izatil hasanah, ketiga bil al-jidal billati hiya ahsan. Yang penting jamaah sekalian dalam berdakwah itu tidak menyalahi. Nah, ini yang enggak boleh, tidak menyalahi aturan agama. Jadi tidak boleh berdakwah Islam dengan kemaksiatan, tidak boleh.
mendakwakan Islam dengan cara yang batil tidak boleh. Yang boleh itu dengan cara yang hak. Jelas ya? Tidak dengan segala cara, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Gitu ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi tidak boleh menyampaikan agama dengan cara yang batil ya, dengan cara yang haram, dengan cara kebatilan, dengan mengikuti kemaksiatan mereka tidak boleh. Kita menggunakan cara yang dibenarkan dalam agama, di antaranya telah dijelaskan tadi dalam Al-Qur'an, juga metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama ya di dalam mendakwahkan dengan cara yang hak. Baik. Insyaallah demikian ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Wasyarahaha, dan beliau mensyarahnya di dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul, syarah Manzumah Sulamil Wusul. Ya, ini kitab yang sangat luar biasa ya, Ma'arijul Qabul. Kalau buka kitab ini Ma'arijul Qabul, masya Allah, penuh dengan apa? Dalil. Ya, saya buka aja, masya Allah. Jadi penuh dengan dalil baik dari Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallam. Itu kalau yang saya miliki ada 3 jilid ya, Ma'arijul Qabul, syarah Manzumah Sulamul Wusul. Jadi beliau punya apa? Syair-syair tentang tauhid dan kesyirikan, ya tipis bukunya, tapi beliau syarah sendiri menjadi 3 jilid buku tersebut. Karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Ini beda dengan yang dulu ya. Dulu Al-A'lamus Sunnah Al-Mansurah, itu kan soal jawab yang 200 ya. Ini beda lagi, lebih dalam lagi, Ma'arijul Qabul, syarah Manzumah Sulam Al-Wusul. Sangat dalam dan apa namanya? Begitu banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut ya. Wa huwa matbu'un mutadawal ya. Jadi ini sudah dicetak dan mutadawal tersebar ya, mudah didapatkan ya di maktabah-maktabah atau perpustakaan ataupun toko buku. Yunsahu biqtinaihi wal ifadati minhu ya, dinasihatkan untuk ya kepada kita memperhatikan kitab tersebut dan mengambil faedah darinya. Fa innahu kitabun 'azimun jiddan fi babihi ya, sebuah kitab yang agung ya di dalam babnya. Qad ahsana fihi muallifuhu rahimahullah, penulisnya sudah sangat berbuat baik di dalamnya ya, maksudnya sudah maksimal, luar biasa. Wa ajada wa afada, beliau telah memberikan yang terbaik dan beliau memberikan faedah. Wa hasada fihil adillah ya, hasada itu beliau kumpulkan di dalamnya dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu wasallamu alaihi di dalam masalah jawanibil i'tiqad, hal yang berkaitan dengan i'tiqad dan pokok-pokok agama Islam ya. Insyaallah demikian ya, akhir dari pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Itu selanjutnya di pertemuan berikutnya tentang syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Baik, jamnya jam 6:04 ya, kita cukupkan dulu. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan tentang materi tadi. Jelas insyaallah ya. Di samping saya masih ada 1 buku. Tafadhal, barangkali ada yang menginginkannya. Barakallahu fikum. Ya, baik, alhamdulillah kita cukupkan. Semoga Allah menguatkan akidah tauhid kita dan amal soleh kita sampai akhir hayat kita, dan semoga kita menjadi termasuk ya golongan yang mengamalkan dan juga berusaha menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan kita. Nomor satunya adalah keluarga kita sendiri, yang kedua adalah kerabat, yang ketiga adalah tetangga, teman, sahabat, siapapun yang bisa kita dakwai dengan sesuai kemampuan kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai pengikut para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.